Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya. dawn. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Fitriani Sri Adriati, Pendeta Jemaat GPIB Sumber Kasih Indrapuri, Kecamatan Tapung, Riau. Saya melayani di Pos Pelkes Air Hidup Seisikotu dan Pos Pelkes Samaria Pelambayan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu untuk kasih setia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau yang memperkenankan kami menikmati hari ini, menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih. Pada kesempatan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti firman-Mu yang menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan berbunyi. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku, bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku.
Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tata kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Maranatha. Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau berbicara masa depan, untuk mencapai tujuan dan masa depan yang baik yang kita inginkan, pasti dibutuhkan persiapan yang matang. Sama halnya orang tua yang bijak dalam memikirkan masa depan anak-anaknya, pasti mempersiapkan yang baik bagi mereka, entah itu menyangkut kebutuhan jasmani maupun pendidikan, pengetahuan, maupun juga moral spiritualitas mereka. Nah, dalam bacaan kita, kalau kita perhatikan, di sini diriwayatkan Daud mempersiapkan segala sesuatu mengenai mendirikan bait Allah yang kedepannya anaknya Salomo akan mengerjakan tugas itu, tugas untuk mendirikan bait Allah. Nah, bagian bacaan ini kita tidak temukan dalam kitab Samuel dan kitab Raja-Raja, sebagaimana itu berbicara soal kerajaan Israel. Beberapa tambahan dan termasuk bagian bacaan kita dimasukkan oleh penulis kitab Tawarik yang tujuannya untuk mengarahkan pada maksud penulis Tawarik ini, di mana mengarahkan umat fokusnya kepada bait Allah, fokusnya kepada ibadah kepada Allah. Dan ini sangat penting sebagaimana kitab Tawarik ditulis setelah masa pembuangan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita perhatikan bahwa persiapan yang dilakukan oleh Daud adalah ia mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri Israel. Ia mengumpulkan tukang-tukang pahat untuk memahat batu-batu yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Tuhan. Dan segala bahan material, bahan kayu dari negeri sekitar Israel, Sidon dan Tirus itu dibawa sangat banyak kepada Daud. Sebab Daud tahu bahwa anaknya masih sangat muda dan ia masih kurang pengalaman untuk tugas besar yang menanti dia ke depannya. Tugas untuk mendirikan rumah Tuhan. Mendirikan rumah Tuhan ini yang tentunya harus luar biasa. Sebenarnya menjadi kerinduan Daud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Namun Daud tahu bahwa bukan dia yang akan mendirikan rumah Tuhan, tetapi anaknya Salomo lah yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi Daud memiliki visi ke depan, pandangan ke depan untuk mengadakan persediaan itu. Persediaan mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan Daud tahu bahwa tugas ini tidak mudah bagi anaknya Salomo yang masih muda. Daud berusaha untuk memperlengkapi Salomo dengan apa yang akan dia butuhkan ke depannya dalam tugas itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memiliki pandangan ke depan itu sangat penting. Karena di depan kita ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang akan dihadapi. Dan kita harus tahu kondisi sekeliling kita. Kalau kita tidak mencermati dengan baik apa yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak memperhatikan, kita tidak punya arah ke depan, maka apa yang kita harapkan
dan inginkan itu pasti susah untuk terjadi. Dan sangat penting untuk memiliki pandangan ke depan. Nah, kalau kita perhatikan di bagian ayat selanjutnya, ayat 6 sampai dengan ayat 10, ini adalah bagian penting yang harus diperhatikan, bahwa Daud kemudian memanggil Salomo. Ia memberitahukan, ia menyampaikan kepada Salomo anaknya bahwa ia yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Sebab itulah yang menjadi perintah Tuhan. Karena Daud dikatakan bahwa ia mengalami masa perang dan banyak pertumpahan darah yang telah terjadi di hadapan Tuhan. Dan dalam pemerintahan anaknya Salomo, Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan kesejahteraan, dan Salomo bisa mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Daud menyampaikan kepada Salomo perintah Tuhan, Daud memperlihatkan ketaatan menaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan ini sebuah warisan iman, warisan pemahaman, pengajaran iman yang coba Daud sampaikan kepada anaknya. Sebab dalam perjalanan kehidupan Daud pun Tuhan menyertai, Tuhan berkarya dalam hidupnya. Dan yang dibutuhkan adalah kesetiaan dan ketaatan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu bagian yang sangat penting, bahwa janji penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang dipilihnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua bagian penting yang digambarkan dari sikap Daud dalam bacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan ini adalah pengajaran iman yang Daud coba sampaikan kepada Salomo untuk ia mengerti dalam perjalanan kehidupannya ke depan, ketika Tuhan memperkenankan dia untuk memimpin sebagai pemimpin umat Tuhan, umat Israel, dan akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Sebagai orang beriman, apalagi kita sebagai orang tua, punya tanggung jawab dalam mendidik iman. Dan itu bukan persoalan yang sepele, tetapi itulah bagian yang utama yang menjadi seluruh tindakan kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah mempercayakan setiap tugas dan peran dalam hidup kita, apalagi sebagai orang tua, memberikan pemahaman, pengajaran iman kepada anak, dan Tuhan akan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Yang kedua adalah mengusahakan, berusaha. Jadi Daud mengusahakan segala persiapan lainnya untuk rencana masa depan bagi anaknya Salomo, untuk tugas besar yang menanti dia. Nah, memiliki masa depan, memikirkan masa depan yang baik buat anak-anak kita ini sangat penting, bahwa orang tua mempersiapkan pendidikannya dan segala upaya yang dibutuhkan untuk rencana kehidupannya yang baik ke depannya. Dan sebagai orang tua, memelihara dan juga membesarkan, mendidik anak-anak sebagai persiapan untuk kehidupan mereka ke depannya. Dan Tuhan yang akan memampukan tugas yang dilakukan oleh orang tua ini, dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan umatnya. Dan orang tua
memperlihatkan ketaatan dan kesetiaannya dalam iman kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan kita dimanapun berada dan dalam tugas dan tanggung jawab orang tua untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Kehidupan keluarga kita arahkan untuk selalu ada dalam ketaatan iman kepadanya dan merencanakan masa depan, mempersiapkan masa depan yang baik buat anak-anak kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk nikmat yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh menyapa kami di pagi hari ini. Firman-Mu yang luar biasa, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, utamanya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua beriman, ya Bapa, di dalam memikirkan masa depan, kehidupan anak-anak keluarga kami. Ya Tuhan, kiranya dalam kehidupan sebagai orang tua, kami tetap senantiasa melaksanakan tanggung jawab kami untuk selalu mendidik mereka dalam ketaatan, kesetiaan iman kepadamu. Dan kiranya dalam hal kehidupan kedepannya bagi anak-anak dan keluarga kami selalu ya Bapa mau dibimbing oleh hikmat-Mu untuk dapat mempersiapkan rencana-rencana yang baik, masa depan yang baik bagi mereka. Engkau yang memberkati dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami serahkan kehidupan keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan ke depannya sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya.